Bismillahirrahmanirrahim. Wa Sulaiman rabbi yasir wa asir rabbi tamin li khair anta qamul ladzi anta qabul syai subhanallahi wa khalqa bidaka ladzi wa janani wal lisani warzuqni warzuqna hujatan balagha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27 baris keempat dari bawah. Wayang bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang bagi dan sebaiknya seharusnya lil walidi bagi seorang orang tua, ya bagi walid. Orang Arab suka bilang ke orangnya walid. Bagi walid, bagi orang tua, ayyu'ina waladahu ala birrihi. Wajib orang tua membantu anaknya untuk berbuat baik kepada dia. Artinya dibantu cara berbuat baiknya apa gitu ya. Contoh lah, kalau kita punya anak kecil, ya bantu dia untuk bersedekah. Bagaimana caranya? Ketika dia ke masjid, berikan dia uang untuk keropaknya, jangan kita yang masukin. Itu berikan kepada anak kita atau cucu kita. Pelajaran pertama, mendidik anak kita jujur, kan itu dimasukin kan di uang keropak kan. Yang kedua, membantu mendidik anak kita untuk membiasakan bersedekah. Itu ada dua hikmahnya. Nah, ini maksudnya wayang bagi lil walidi ayyu'ina waladahu ala birrihi. Wajib orang tua untuk membantu cara untuk berbuat baik kepada anaknya. Tapi biadanya istiqsoi alaihi, dengan tidak jor-joran. Istiqso itu akso, penghabisan, ujung-ujungan gitu. Jadi jangan sampai ada habis-habisan membantunya. Ya sewajarnya lah, fi talabil huquqi, dalam menuntut hak-haknya, dalam mencari atau menuntut hak-haknya. Wala siyama fi hada zaman, terutama pada zaman sekarang. Ya penting banget ya kita membantu anak untuk berbuat baik. Alladzi azza fihi wujudul birri, yang akan menjadi mulia ya dalam ya membuat ataupun wujud itu ada ya, dalam berbuat kebaikan. Azza itu mulia, makanya lagu Omah azza mulia artinya ojo ya. Alladzi azza fihi wujudul birri, yang akan menjadi mulia karena kebaikan. Wa kasura fihi wujudu syiri, dan zaman sekarang ini banyak sekali ya keburukan. Jadi kebaikan bisa jadi mulia, keburukan juga bisa akan menjadi banyak pada zaman sekarang ini. Kadang susah kita ya. Kadang anak-anak kita juga terjerumus ke ojol, apalagi di HP itu kan. Lagi nonton film anak-anak, ya tiba-tiba muncul iklan yang tidak benar, muncul iklan apa itu di yang lain, muncul kata pinjaman tanpa bunga, diklik sama anak kita ya. Sampai besok kita yang kejar-kejar. Wasaral walidu ya, wasaral walidu ya'idu abarro auladihi, maka orang tua akan menjadi menjadikan anaknya lebih baik. Abarro itu ya, abarro itu berbuat baik, lebih baik. Menjadikan orang tua anaknya itu menjadi lebih baik. Man lam yusyib ilai minhum, selagi perbuatan baik itu tidak menjadi madorot, tidak menjadi jahat. Nah, artinya tetap sekalipun itu berbuat baik pada zaman sekarang harus dipantau lah.
sedikit perbuatan baik yang dianggap itu sangat baik, tetapi ternyata dampaknya tidak bagus. Man lam yusib ilaihi minhum, selagi itu perbuatan tidak menjadikan buruk, tidak menjadikan madorot bagi si anak tadi. Waqala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Rasul bersabda, Allah memberikan rahmat. Rahimallahu walidan, walidan jadi maf'ul. Allah memberi rahmat kepada siapa? Kepada walid, kepada orang tua. Orang tua yang mana? A'ana waladahu ala birrihi, orang tua yang membantu anaknya untuk berbuat baik, gitu, ya. Jadi siapa saja orang tua yang membantu anaknya untuk berbuat baik, maka dia mendapatkan rahim Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Makanya ini hadisnya, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Wa alaika, dan wajib bagi kamu, harus sebaiknya, sepantasnya, sedianya apa bagi kita? Bisilatil arham, untuk bersilaturahmi. Kepada siapa kita silaturahmi? Al-aqrabi, kepada sahabat yang aqrab, al-aqrab, sahabat yang dekat, lebih dekat gitu. Jadi ada sahabat atau saudara yang dekat, al-aqrab, ya, yaitu yang lebih dekat. Jadi sahabat yang terdekat lah gitu. Al-aqrab itu apa ya? Kalimat penegasan. Wa alaika bisilatil arhamil aqrabi fal aqrab, maka wajib kita bersilaturahmi kepada kerabat. Al aqrabu, maka kerabat kita itu lebih akbar, lebih bagus, lebih harus dan keluarga kerabat. Ya. Wadil ihsani ila jironil adna baban fal adna, dan juga harus berbuat baik kepada tetangga yang lebih dekat pintunya. Fal adna, maka itu lebih utama berbuat baik kepada yang lebih dekat pintunya, ya. Jadi adna tadi akrab, al akrab, adna fal adna. Makanya kan pernah Rasulullah bertanya atau menegur Siti Aisyah ketika membagikan daging eka. Tiba-tiba ada tetangga di depan rumahnya tidak dikasih karena berbeda agama. Dan kebetulan begitu pulang Rasul tanya, wahai Aisyah, sudah engkau bagikan semua? Sudah. Nah, cuman ada satu tetangga yang di depan pintu rumah kita tidak dikasih dengan alasan karena berbeda agama. Akhirnya Rasulullah menegur, berikan dia lebih akrab, lebih adna baban, lebih dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Jadi jangan dulu membagikan kepada tetangga yang jauh, ya, yang dekat dulu. Al akrab, ya, itu al akrab, fal akrab, al adna, fal adna. Dan kepada tetangga yang lebih dekat pintunya itu lebih utama. Lagi di anda mah. Waqala ta'ala Waqala Allah Ta'ala, firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil junubi al ayata. Baca terus ayatnya. Waqad amarallahu bil ihsani ilal qarabati, Allah memerintahkan untuk kita berbuat baik kepada kerabat. Imawadi'an adidatin,
dalam berbagai macam yang banyak atau dalam berbagai kesempatan. Ya, banyak ayatnya tentang kita harus berbuat baik kepada kerabat, di mawadi'a adidatin, di dalam tempat ataupun keterangan ayat-ayat yang sangat banyak min kitabil aziz, dari Al-Quran. Jadi Al-Quran banyak menjelaskan ya tentang kita harus berbuat baik kepada kerabat. Waqala Rasulullah SAW, as-sodaqatu alal qarabati sodaqatun wasilatun. Sedekah kepada kerabat itu mendapatkan 2 pahala. Pertama adalah pahala sedekah, kedua pahala silaturahmi. Itu untungnya. Jadi kalau kita sedekah kepada saudara itu 2 untungnya, pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Sementara kalau kepada orang hanya 1, pahala sedekah, tidak ada silaturahmi kepada orang tua atau keluarga. Makanya di sini Rasul sampai mengatakan as-sodaqatu alal qarabati sodaqatun wasilatun. Sedekah kepada kerabat mendapatkan 2 keutamaan. Pertama, keutamaan bersedekah, kedua keutamaan silaturahmi. Makanya jangan sampai ada orang mencemooh, dah mana nama bagurna ka bagur ukul, ka dulur mah teu aya begitu. Ya kan banyak yang begitu. Kenapa? Karena kalau ke orang jor-joran gitu. Sama saudara sendiri tidak. Lain teman. Lain. Iya, banyak kan begitu ya. Makanya Rasul kalau ingin tahu siapa dia, salqorinahu, tanya kawan dekatnya. Ya, waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda lagi, man kana yu'minu, ini hadis ada populer ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasir rahimahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka wajib dia bersilaturahmi. Tadi pahala silahnya. Nah, ada hadisnya. Hadis silahnya itu rahimahu. Wa fi hadisin akhara, hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan itu mau saya terjemah ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, maza Jibrilu yusini bil jari hatta khasyitu ayyuwar risahu. Jibril selalu berwasiat kepada aku tentang berbuat baik kepada tetangga, sampai aku khawatir ya tetangga itu menjadi waris ya. Sampai aku khawatir bahwa tetangga itu akan mewarisi usaha ayyuwarisahu. Artinya saya menjadi waris dia atau dia menjadi waris saya. Karena Rasul selalu dinasehati oleh Jibril tentang tetangga. Awas, baik tetangga, baik tetangga, baik tetangga. Sampai Rasul ada kekhawatiran kita mewarisi tetangga atau tetangga mewarisi kepada kita. Itu namanya ayyuwarisahu, saling mewarisi. Ya. Bukan dia mewasiatkan gitu. Siapa dia? Tetangga sesama tetangga itu maksudnya. Enggak, bukan di sini. Ini warisahu, waris. Iya, sampai jadi gini. Rasulullah kan terus dinasehatin tentang tetangga. Sampai ada kekhawatiran bahwa kita nanti ketika meninggal tetangga itu dapat waris dari kita. Atau dia mewarisi ke kita. Iya, saking tetangga itu harus kita kita berbuat baik kepada tetangga tadi. Dan ini Jibril tidak pernah berhenti. Mazalah itu kan tidak pernah berhenti.
artinya terus-terus senantiasa kan. senantiasa. Senantiasa Ya. wasiatkan Ya, kepada tetangganya sehingga ya. Jadi Jibril selalu berwasiat tentang berbuat baik kepada tetangga bil jari kan itu. Kan jari di sini kan artinya di depan, ya, yaitu al yukrim jarohu, ya, berbuat baik. Hatta khasyitu ayyuharisahu, sampai aku khawatir ya bisa saling mewarisi. Kita mewarisi dia atau dia mewarisi kita. Saking tetangga itu harus. Itu yang dinasihati oleh malaikat Jibril. Wala tatimmu silatul arham wal ihsan ilal jari ilal jirani illa bikafil adza anhum. Koma situ. Dan yang sempurna atau tidak sempurna ya, berbuat baik kepada tetangga dengan hanya berbuat baik, akan tetapi menjadi sempurna berbuat baik kepada tetangga illa bikafil adza, harus tidak menyakiti. Jadi berbuat baik kepada tetangga itu bukan artinya memberi bukan, menahan kita tidak berbuat jahat kepada tetangga itu sudah berbuat baik. Jadi terjemah baca begini. Wala tatimmu silatul arham wal ihsan ilal jirani illa bikafil adza anhum. Ya, sempurnanya silaturahmi dan berbuat baik kepada tetangga itu dengan cara kita tidak berbuat atau tidak menyakiti kepada mereka. Kalau mau diterjemah secara letterlek, ya itu begini, tidak sempurna ya silaturahmi dan berbuat baik kepada tetangga kecuali tidak menyakitinya. Itu kalau terjemah letterlek secara kita. Tapi kalau kita mau terjemah bebas, cara kita berbuat baik kepada tetangga dan silaturahmi yaitu dengan cara tidak berbuat jahat. Ya. Nah, yang kedua, wahtimalil adza minhum. Ya, dan ihtimal artinya menanggung. Kita pun jangan membalas ketika dijolimi, itu namanya ihtimal. Jadi kita tidak boleh berbuat jahat kepada mereka, dan ketika mereka berbuat jahat kepada kita juga ihtimal. Artinya tanggung, amalah. Amalah kan bahwa memikul. Jadi tanggung artinya jangan kita balas. Karena nanti ada hadisnya di belakang. Yang berbuat baik, orang yang dikatakan baik ialah bersilaturahmi kepada orang yang tidak mau silaturahmi. Itu namanya ihtimal. Ihtimal itu artinya ditanggung oleh kita sendiri. Jangan dibalikin lagi gitu. Orang jahat dijahatin, jangan. Udah tanggung saja resikonya oleh kita. Itu mau bisa seri doang. Ya. Yang kedua, yang ketiga sekarang, cara berbuat baik kepada tetangga. Tadi tidak menyakiti. Yang kedua, menanggung resiko gangguan dari tetangga, jangan dibalas. Yang ketiga, wabadlil ma'rufi hasabal istita'ati lahu, memberikan suatu perbuatan baik. Ya, badli itu mencurahkan, misalnya menyerahkan. Jadi di sini artinya memberikan sesuatu perbuatan baik kepada mereka, tapi hasabal istitoah, semampunya. Kalau ada tetangga minta tolong, ya bantu, tapi semampu kita, hasabal istitoah. Ya, jangan sepenuhnya. Nanti ketika ada sesuatu menjadi kecewa, kan itu. Contoh, kita buru-buruan sama tetangga. Nah, pada suatu saat ya tetangga tidak bantu kita, pasti kita kecewa. Makanya sudah istitoahnya,
hasabal istitoah, ya semampu kita saja, Sebatasnya ya. sebatas kita, sebatas kemampuan kita, ya. Jangan ya, sepenuhnya. Ya kayak kita dan umpamanya ada tetangga, ada saudara pinjam, tapi kita sudah tahu bahwa dia cuma gampang pinjam, susah bayar. Nah, ketika datang lagi mau pinjam, ya sudahlah, daripada kejelekan, dia nanti juga malu, putus silaturahmi kan gitu. Udah kita bantu semampunya. Nah nanti akan jadi putus silaturahmi gara-gara uang kan gitu. Dia nggak punya utang sama kita, nggak belum bisa bayar, akhirnya dia nggak mau silaturahmi, malu dan seterusnya. Makanya hasabah istitoah. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala alaihi salam, laisal wasilu bil mukafi'i, innamal wasilu alladzi idza qata'ta atau idza quti'at atau idza qata'ta rahimahu wasil atau wasolah. Nah, yang dikatakan kata Nabi, yang dikatakan wasil artinya orang yang selalu menyambungkan silaturahmi, bil kabil mukafi'i, bukan hanya meluruskan atau mencukupi kebutuhannya, ya, tetapi innamal wasilu alladzi idza qata'ta rahimahu wasallaha atau wasolaha. Tetapi yang dikatakan silaturahmi ialah apabila ya dia atau kamu memutuskan, atau apabila mereka memutuskan, ini boleh dibacanya qati'at saja ya, lebih tepat. Apabila ia atau orang itu memutuskan silaturahmi wasolaha, tapi kamu menyambungkan silaturahmi, itu yang paling bagus, itu yang disebut wasil namanya, ya. Jadi yang disebut wasil ialah menyambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Kan berat itu. Lu kenapa nggak datang sama dia? Dia juga nggak pernah datang sama gua. Harusnya dia saudara yang kecil datang sama yang gedean. Nah, itu terus begitu dibaca. Akhirnya putus silaturahmi. Wa qala alaihi sholatu wassalam. Nah, ini tadi saja belum sempat dikaji di watonu apa watinu. Boleh lihat di kamusnya. Watinu. Oh iya. Pak Lurah, assalamualaikum warahmatullahi Tadi seorang. Wis ya. Waalaikumsalam. Sempit saya enggak. Alas. Udah. Kan mulai nih. Ke saya mana? Mana fotonya? Sebagai memang gratis. Oke, maaf sih. Di yang atas itu yang hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Cuman ada hadis Nabi yang lain, falyukrim doifahu, apa hadisnya nyambung gitu? Dan iya tiga. Dalam hadis lain memang tiga. Pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Ada lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu yang falyukrim doifahu. Itu sama masuk di sini. Ada juga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim doifahu. Nyambung. Nyambung. Ini cuma dipotong-potong. Potong-potong ini. Ya, nyambung itu tiga. Ya ada bayan nggak? Iya. Betul ya. Hadis waqala alaihi salatu wassalam, hadis berikutnya waqalu anfusakum ala antusinu ida ahsanan nas. Waqala itu asalnya mau tempat tinggal. Ya.
Jadi kalau kamu ingin dengan tetangga bertempat tinggal yang baik, artinya baik dengan tetangga, ya dengan orang. Watonu anfusakum, dan apabila kalian ya ingin tenang, ya ala antusinu ida ahsanan nas. Nggak ada titiknya semua itu ya? Apa itu? Nggak ada titiknya ya? Ada. Nggak ada. Ada yang. Ada. Tonu, Saya ada ada. watonu. Soalnya kalau tonu memang kurang nyambung ya. Nah di situ apa? Ada titiknya enggak? Kalau ada titiknya zono, bisa jadi kita harus. Wajonum ya. Nggak ada titik. Nggak ada. Nggak ada. Ada. Waduh. Kalau jona berarti menyangka. Kalau waton itu waton, bukul waton. Tempat tinggal. Kita artinya kalau zono mah Nyambung ya. baik sangkalah sama tetangga. Berbuat bersangka baiklah ya terhadap tetangga, itu dengan cara ala antusinu ida ahsanan nas. Apabila mereka berbuat baik, maka kamu pun harus berbuat baik. Kalau di sini watonu antusakum ala antusinu ida ahsanan nas. Apabila kalian ingin bertempat tinggal, artinya aman, ya bermasyarakat, ya bertanah air, ya atau inilah kalau kita ingin tenang di mana kita tinggal, maka syaratnya ala antusinu, berbuat baik. Iya. Maka pasti tidak asal-asal atau berbuat baiklah apabila orang berbuat baik. Bisa nih. Atau bisa juga berbuat baiklah kalian, maka pasti orang-orang pun akan berbuat baik kepada kita. Maka kita tinggal menjadi apa? Tenang, watonu berarti bisa ke situ. Nah, Masih. ya. Di mana bumi dipijak di situ. Ah. Ujung. Kalau mama nyebutnya adalah kurang teh kunaon kudu Bisa dititipkan awak. air cenah itu di air mengalir. Bisa dititipkan awak. Nah, dititipkan diri, Betul. menitipkan diri. Nah, terus wala tusiu ida asau, dan jangan sekali-kali kalian berbuat jahat sekalipun mereka jahat. Nggak boleh. Wala tusiu ida asau, dan jangan berbuat jahat ketika mereka jahat kepada kita. Iya. Jadi muncul selama ulah dibalas sarwana EGRA. Wabillahi at-taufiqu, yang hanya Allah lah yang memberi at-taufiq, billahi taufiq. Masih jauh Ustaz lah ya. Paslon, pasal berikutnya, wa alaika bil hubbi fillah wal bughdi billah fillah. Sebaiknya kalian kalau mencintai sesuatu, cintalah karena Allah, dan benci pun karena Allah. Ya, jangan cinta berlebihan. Kenapa? Karena suatu saat kebencian itu berubah menjadi kecintaan atau sebaliknya. Hal nama. Ibakah hal nama. Itulah lagu renungkan. Fa'inahu min awsaqo huril iman. Karena itu termasuk ya iman yang paling awsak, ya. Huri itu apa ya? Huri yang teranjang. Misalnya iman yang paling bagus ya. Fa'inahu awsaku min awsaku huril iman. Karena itu termasuk ya iman yang paling bagus, yang paling kuat. Faqala Rasulullah SAW, ada hadis Nabi, Abdulul a'mali
tahabbu fillah wal bughdhu fillah. Amal yang paling dicintai oleh Allah ialah mencintai dan membenci karena Allah. Fa idza ahbabtal abdal muti'a, apabila kamu mencintai seorang yang ahli ibadah, lillahi, mencintainya karena Allah. Kenapa? Likaunihi muti'an, karena dia adalah seorang ahli taat. Wa abghadtal asya lillah, dan kalau kamu membenci orang yang maksiat karena Allah, likaunihi asyan, karena kemaksiatannya, la ligordin akhar, bukan tujuan lain, fa anta mimma yuhibbu fillah, maka masuklah kita termasuk orang yang mencintai karena Allah, wa yubghidu fillah, dan membenci karena Allah hakikatan, itulah yang sebenarnya. Jadi benci jangan benci karena orangnya, ya, cinta juga jangan mencintai karena orangnya, tapi cintailah karena ketakwaannya. Kalau kita mencintai karena keturunannya, suatu saat ada kesalahan maka kita akan membenci sampai ke atas-atasnya. Itu yang kemarin di pelajaran kebaikan. Itu ya. Jadi jangan kita menodai keluarga kita yang ahli ibadah dengan kelakuan anak atau cucunya yang tidak baik. Karena nanti kita akan membenci terus keturunannya gitu. Maka cintanya bukan karena fisiknya, ya, tapi betul-betul mencintainya harus karena Allah, ya. Nah, wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahli khairi li khairihim wa karahatin li ahli syarri li syarrihim fa'lam annaka dhaiful iman. Ketahuilah, di dalam tajid, apabila kamu tidak menemukan, tidak ada di dalam dirimu rasa cinta kepada kebaikan, pada ahli kebaikan, kita tidak ada rasa cinta kepada orang, ya, yang berbuat baik, ya, li ahli khairi, kepada orang yang berbuat baik, li khairihim, karena kebaikannya, wa karohatan li ahli syari li syarihim, dan kita membenci, ya, kepada ahli keburukan karena keburukannya, fa'lam annahu dhaiful iman, itulah orang yang lemah imannya. Kalau kita, ya, tidak mencintai kepada ahli khair karena kebaikannya, atau membenci kepada keburukannya. Jadi jangan, ya. Nah, nanti dibawa-bawa alurnya. Berikutnya, wa alaika bi suhbatil akhyari, wajib kalian mencari atau memilih pertemanan. Suhbatil akhyar, yang memilih suhbah, pertemanan. Jadi itu yang sering kita dengar kalau kita gaul dengan tukang minyak, bau minyak kan gitu. Nah, ini maksudnya wa alaika bi suhbatil akhyari, dan wajib kalian memilih pertemanan. Wattizalil asrar, dan wajib kamu harus iktizal, menjauh, meloncat asalnya iktizal, menjauh dari perbuatan atau bergaul dengan orang-orang yang jahat. Ya. Gaul dengan ustaz pasti dipanggil ustaz, padahal orang lain ustaz. Wa mujalasati sholihin, dan wajib kita duduk dengan orang-orang yang soleh. Wa mujanabati zalimin, dan wajib kita menjauhi orang-orang yang zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam,
umirol mar'u ala amri dini khalilihi. Umirol mar'u, seseorang akan ditanya ala amri dini khalilihi, kepada ya agama atau tentang agama temannya. Kita kan mau nanya pasti kita semua ya sholat tara kan gitu. Ngaji tara al amri dini khalilihi. Ya, seseorang itu akan ditanya tentang urusan agama sahabatnya, agama temannya. Oleh karena itu falyanjur ahadukum mayyukhalila. Oleh karena itu renungkanlah atau tanyalah, lihatlah seseorang dengan siapa dia berkawan, berteman. Wa qala alaihi salatu wassalam al-jalisu sholihin khairun minal wahdati. Duduk dengan orang soleh lebih baik daripada menyendiri. Ya mohon maaf ya, contoh urang teh uzlah ayam cara balik umpamanya menyendiri di hutan. Kata Nabi, lebih bagus duduk dengan orang soleh daripada bersemedi sendirian. Kamu baru ilmuwan, nah salah. Tapi kalau memang tidak ada tempat menyendiri, artinya semua tempat itu jahat, wal wahdatu khairun. Iya, cerita bahwa ada lucu. Benar. Ada yang ingat nggak cerita apa? Coba diulang apa? Orang bodoh, tekun ibadah, menyendiri, malam rajin. Ada buka diketuk-ketuk tengah malam. Orang beri jubah, jenggot. Ngakunya malaikat Allah. Kita mau jangan. Itu orang bodoh gitu. Iya. Nah ini betul. Jadi duduk dengan teman yang soleh itu lebih baik daripada menyendiri. Tapi menyendiri lebih baik daripada duduk dengan orang jahat. Kalau di kampung itu semuanya jahat, ya udah lebih bagus menyendiri. Oke, berarti termasuk ketika kita kumpul-kumpul di tempat perkumpulan itu selalu mengomongkan keburukan, mendingan pulang, menyendiri. pulang. Tinggal ngopi. Atau kita jauhin udah cari kopi sendiri. Ini kan kayak di rokok makan sepun balik rokok. Nah, itu yang hebat. Tinggal tambah satu lagi Kopi terus. Kopi udah gratis. Wa'lam ya saya sampai situ dulu deh. Wa'lam anna mukhalaqata ahli khair wa mujalasatihim azrafu fil qalbi mahabbatal khair wa taqwa. Bergaul dengan orang baik, duduk dengan orang baik sama dengan menanam satu kebaikan. Berarti kalau kumpulnya sama orang-orang jelek berarti Ya, nggak menanam ada silaturahminya. Silaturahmi itu nggak ada maknanya. Bukan silaturahmi mau Berarti Iya menanam, maksudnya kumpulnya gitu. ya, berarti menanam keburukan kan gitu. yang ada saya apa? Paling ya harus ngomong bagus. Kakak ngomongin kita kan dengerin. Ngomongnya enggak Dengerin. minuman keras. Kalau punya tetangga OKB gimana? Bagus. OKB. Kayak banget. OKB. Kayak baru. Kita pindahin sumbangan. Bener Ya kalau memang ada manfaatnya boleh, kalau nggak ada manfaatnya ngapain kan itu. Gampang injem. Maksudnya OKB di sini tuh itu. Berarti keluarga Iya. Kalau ada manfaatnya bagi kita, boleh. Kalau nggak ada manfaatnya, ngapain mending tinggalin. Ya itu kan. Yang merendahkan orang. Ya, itu memang biasanya begitu, watak orang kaya baru kan begitu. Sombong, itu udah ada dari sananya. yang pasti mah Ini kan di hadis berikutnya ini wa'lam
bil qalbi mahabbatal khairin. Bergaul dan duduk-duduk dengan orang ahli kebaikan maka sama dengan menanamkan kebaikan di dalam hati. Wa tu'inu alal amali bihi, dan membantu untuk berbuat baik. Tapi kama anna mukhalatata ahli syarri wa mujalasatihim, bergaul dengan orang jahat maka nagri atau tagri bil qalbi usyari, menanam kejahatan. Itu ya, menanam kejahatan. Ya, nanti berikutnya walak anak